Nah, sebelum lanjut, boleh dong minta bantuannya sebentar ya dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah seperti ini di setiap video atau di halaman channel. Kenapa bang? Karena dengan begitu lu udah membantu Coders Indonesia untuk mewujudkan Indonesia canggih dengan IoT. Dan jangan lupa like juga share semua video yang ada di Coders ID. Kenapa? Supaya teman-teman kalian nih pada tahu bahwa di sini ada konten-konten menarik yang bisa membantu kalian mempelajari tentang IoT juga Arduino dengan mudah juga asyik gitu ya. Oke, dengan cara klik ini subscribe lalu nyalakan loncengnya. Oke, dan gitu ya. Terima kasih. Nah, ini dia dari bentuk atau ya kurang lebih gambaran bagaimana blok program yang ada di Arduino. Jadi di sini ada apa namanya? Ada blok program utama yang terdiri dari setup juga loop gitu ya. Nah, setup ini kan kita udah tahu bahwa setup adalah tempat di mana kita memulai pertama kali program kita saat Arduino hidup gitu ya. Setelah semua setup beres, nggak ada kerusakan, nggak ada kesalahan, baru dilanjutkan ke loop. Nah, teman-teman nggak usah pusing dengan istilah rutin. Jadi sebenarnya loop atau program utama tempat kita ngoding di Arduino itu adalah sebuah rutin. Rutin itu apa, Bang? Simpelnya itu adalah rutinitas yang mana akan dijalankan secara terus-menerus selama Arduino-nya hidup. Ibaratnya selama Arduino lu dikasih power, loop ini akan terus berjalan. Kalau lu lihat di sini ada tanda panah yang menggambarkan sebuah eksekusi. Jadi misalkan dari atas ada kode 1, baris ke 1, kedua sampai 100 misal gitu. Akan dieksekusi satu persatu dan setelah sampai 100 dia akan balik lagi ke 1 gitu ya, atau overflow, dia akan balik lagi ke awal. Terus seperti itu. Jika tidak ada halangan, tidak ada kerusakan, ini akan terus berlangsung gitu ya. Si program utama ini akan terus berlangsung atau rutin utama akan terus berlangsung. Nah, di sebelah kanan sini ada interrupt service rutin. Nah, ada tata rutin. Jadi ini adalah ibaratnya mini loop gitu loh. Program kecil yang mana yang harus dijalankan ketika dipanggil seperti itu. Kalau dari kata-katanya lu pasti udah ngerti interrupt adalah pengganggu gitu kan. Jadi ini adalah rutin pengganggu atau program pengganggu yang akan menghentikan program utama untuk sementara. Pusing. Logikanya gini. Ketika lu lagi makan, tiba-tiba ibu lu manggil, suruh nyalain kompor. Seperti itu ya. Lu pasti dengan sigapnya bakal ngentiin proses makan lu dan lu lari ke dapur untuk nyalain kompor. Setelah itu lu pasti balik lagi ke proses utamanya yaitu makan sampai makan lu selesai. Seperti itu. Nah, panggilan ibu lu itu adalah sebuah interrupt. Sebuah interrupt dari proses utama yang mana proses utamanya adalah makan. Nah, di sini sama. Misal di sini proses utamanya adalah loop. Dan interruptnya adalah tolong tambahin counter dong, misal seperti itu. Naikin ditambah 1, misal seperti itu ya. Nah, kalau ini dipanggil, udah otomatis pasti langsung dihentikan program utamanya gitu ya. Kita lihat aja animasinya biar nggak pusing. Nah, begitu Arduino memanggil dengan menggunakan metode attach interrupt seperti ini. Tes, langsung henti. Program utama terhenti dan dijalankan program interruptnya atau interrupt service rutinnya. Setelah ini dijalankan, lalu dilanjutkan kembali program utamanya gitu ya. Tuh, dilanjutkan kembali program utamanya. Seperti itu. Nah, simpel kan? Sama analogi tadi ketika lu lagi makan, lu dipanggil ibu lu untuk nyalain kompor dan lu akan menghentikan sementara menghentikan makan lu dan menyalakan kompor. Habis menyalakan kompor, langsung kembali lagi makan. Kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah interrupt yang ada di Arduino. Buat apa sih Bang interrupt? Nah, biasanya project yang cocok dan interrupt adalah ketika lu membutuhkan menghitung kecepatan dengan menggunakan rotary encoder. Seperti apa rotary encoder? Cari di Google. Gua terlalu panjang kalau jelasin ya. Itu satu. Yang kedua, counter barang dengan sensor obstacle. Misal lu pengen ngitung berapa banyak sih barang yang keluar, berapa banyak sih box yang keluar dari mesin. Itu dengan menggunakan counter dan interrupt gitu ya. Itu bisa menggunakan itu. Contoh lainnya misalkan di vending machine lu beli minuman.
Itu di dalamnya ada yang namanya, sensor obstacle yang bakal ngitung berapa banyak cup yang udah keluar, berapa banyak ciki yang keluar, kurang lebih kayak gitu. Dan itu menggunakan counter. Biasanya untuk menghentikan program utama dan menambahkan terlebih dahulu nilai barang yang keluar, digunakanlah counter. Dan counter akan menggunakan fungsi ISR yang mana akan menghentikan dulu seluruh program utama dan menambahkan counternya gitu ya. Atau contoh lain misalkan dengan program dengan prioritas. Misal gini, di dalam robot pemadam api. Itu pasti pusing banget di dalamnya. Ada harus nyalain servo, harus nyalain apa motor, kecepatan ngatur, banyak banget prosesnya. Terus suatu saat apinya udah ketemu dan harus disemprot pakai air dengan menyalakan pompa. Tanpa interrupt, itu bakal nunggu dulu beberapa detik sampai program yang lain terselesaikan. Tapi kalau dengan interrupt, begitu sensor membaca ada api, program utama dihentikan, semua motor dihentikan, semua dialihkan untuk menghidupkan pompa terlebih dahulu untuk nyemprot api. Untuk nyemprot air gitu ya. Nah, itu interrupt. Jadi program utama yang begitu banyak, walaupun banyak dengan delay berapa banyak, ketika interrupt masuk semua terhenti dan akan dijalankan interruptnya terlebih dahulu. Contoh lain, ketika lu membuat sebuah energi monitor gitu, bisa menghitung pulsa listrik dengan cara membaca putaran dari rodanya. Itu contoh-contoh project yang cocok dengan menggunakan interrupt. Oke, ada catatan bahwa rutin yang terjadi itu harus sesingkat mungkin. Jadi jangan sampai rutin terlalu lama karena akan banyak memakan memori. Yang kedua, jangan menggunakan serial pada interrupt karena itu ibaratnya Arduino menyarankan seperti itu dan akan mengganggu rutin utama nantinya. Oke, jadi itu tentang interrupt, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau nggak ada langsung aja tanyain, kita diskusi dan sampai jumpa.